Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Di tengah rintik hujan dan gelapnya malam, seorang gadis miskin diusir paksa dari desanya. Ia tidak mencuri, namun tuduhan itu menghancurkan hidupnya. Tanpa keluarga, tanpa perlindungan, tubuhnya yang lemah diseret ke hutan. Ditinggalkan seperti sampah oleh orang-orang yang pernah ia bantu. Tapi siapa sangka, di dalam gelapnya hutan, makhluk buas justru memberinya tempat berlindung. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa kawanan harimau menerima manusia seperti sahabatnya sendiri? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang tak akan terputus. Langit sore menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam bergulung-gulung di atas desa kecil yang dikelilingi oleh ladang wortel dan hutan lebat. Suasana tegang menggantung di udara, seolah bumi sedang menahan napas. Di tengah kerumunan warga yang berkumpul di depan balai desa, berdiri seorang gadis kurus berambut panjang, wajahnya tertunduk, matanya sembab dan bajunya penuh debu ladang. Namanya Raina. Gadis yatim piatu yang dikenal paling rajin di desa itu. Namun hari itu, tak ada satupun yang berdiri di sisinya. Salah satu warga berteriak lantang, menuding Raina sebagai pencuri bibit wortel yang membuat ladang mereka gagal panen. Tak ada bukti, hanya asumsi. Hanya prasangka. Dan prasangka itu lebih kejam daripada cambuk. Seorang ibu yang dulu pernah diberi makanan oleh Raina, justru kini menatapnya dengan jijik. Seorang pemuda yang dulu diam-diam mencintainya, kini ikut meludah ke tanah dekat kakinya. Kepala desa tak memberi waktu Raina untuk membela diri. Kita tak butuh orang pembawa sial di sini, katanya dingin. Dalam sekejap, suara mayoritas warga menjelma menjadi palu godam yang menghancurkan segalanya. Tanpa sempat mengemasi apapun, Raina diseret dari rumah kecilnya. Kakinya diseret melintasi jalan berkerikil, tubuhnya terhempas ke tanah pinggir desa. Ia menangis tanpa suara. Mulutnya tak mampu berkata-kata, karena tak ada yang mau mendengar. Hujan mulai turun. Deras. Menyatu dengan air matanya. Raina perlahan bangkit. Kakinya gemetar. Rambutnya basah, lumpur menempel di jari-jarinya. Tanpa menoleh ke belakang, ia melangkah masuk ke dalam hutan yang gelap dan lembab. Langkah demi langkah. Dinginnya tanah dan kabut menyambutnya, seperti dunia baru yang asing dan mengancam. Desa itu telah menolaknya. Ia kini hanyalah seorang gadis buangan yang harus belajar bertahan hidup. Di tengah kegelapan dan rintik hujan, hanya napasnya sendiri yang menemani. Satu-satunya suara yang memberitahu bahwa ia masih hidup. Saat malam menjelang dan kabut turun lebih tebal dari biasanya, Raina menemukan sebuah pohon besar berlubang. Ia duduk bersandar di sana, menggigil tanpa selimut, tanpa makanan, tanpa harapan. Angin malam membawa suara-suara asing. Ranting berderak. Daun berguguran. Suara lolongan serigala samar terdengar dari kejauhan. Tapi Raina sudah tak bisa merasa takut. Hatinya lebih sakit dari apapun yang bisa ditawarkan oleh hutan malam. Dan di tengah kesunyian, dari balik semak gelap di kejauhan, sepasang mata kuning menyala diam-diam memperhatikan. Seekor makhluk besar, tenang, dan mengintai. Tanpa suara. Tanpa gerak. Menyimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Raina memejamkan mata. Ia tak tahu bahwa malam itu, hidupnya sedang bersiap membuka bab baru yang tak akan pernah ia bayangkan.
Pagi menyambut dengan kabut yang belum juga pergi. Suara burung-burung liar bersahutan dari ketinggian, seolah menyambut pendatang baru yang tak diundang. Cahaya matahari menembus sela dedaunan, menggambar bayangan tajam di tanah yang basah. Raina perlahan membuka matanya. Tubuhnya kaku. Pakaiannya basah kuyup semalaman. Kulitnya gatal dan perih, digigit nyamuk dan semut hutan. Tapi tak ada rintihan dari mulutnya. Ia hanya diam, memandang lelah ke atas, ke langit yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh harapannya. Perutnya perih. Rasa lapar menderas seperti tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeram dari dalam. Ia berusaha berdiri, kaki goyah, lutut gemetar. Tapi ia tetap melangkah. 1 langkah. 2 langkah. Tersandung akar. Jatuh. Bangkit lagi. Hutan yang ia masuki semalam ternyata jauh lebih luas dan dalam daripada dugaannya. Rantai-rantai akar pohon menjuntai di udara, seperti ular-ular besar yang membeku di tempat. Lumut menutupi batang pohon. Semak berduri menghadang jalan. Namun, yang membuat dada Raina semakin sesak bukan hutan, tapi keheningannya. Di sana, tak ada satupun suara manusia. Tak ada yang memanggil namanya. Tak ada yang mencari. Ia benar-benar sendiri. Siangnya, ia menemukan sungai kecil. Airnya jernih, mengalir pelan melewati batu-batu besar. Ia minum langsung dari sumbernya, merasakan kesejukan itu menjalari tenggorokannya. Lalu ia duduk, membasuh wajah. Menatap pantulan dirinya di air yang tenang. Mata itu tak lagi seperti mata gadis 20 tahun. Mata itu seperti milik seseorang yang telah kehilangan segalanya. Ia mencoba mencari buah liar. 1 demi 1 diperiksa. Ia pernah membaca dari buku sekolahnya bahwa beberapa buah di hutan bisa dimakan. Beberapa tidak. Tapi hari itu, ia lebih takut kelaparan daripada keracunan. Jadi ia makan. Perlahan. Dengan tangan kotor. Di malam hari, ia kembali meringkuk di bawah pohon, tubuhnya menggigil hebat. Kabut turun lebih pekat. Angin malam membawa aroma basah dan tanah tua. Sesekali terdengar suara burung hantu dan suara cabang pohon patah di kejauhan. Raina memeluk lututnya, mencoba melindungi dirinya dari rasa dingin dan rasa takut. Namun, malam itu, suara dari semak-semak membuat tubuhnya menegang. Ranting berderak pelan. Daun kering bergeser, seperti diinjak sesuatu yang berat. Nafas Raina tercekat. Ia menahan napas, menajamkan pendengaran. Dan kemudian sepasang mata kembali muncul. Mata kuning yang bersinar samar dalam gelap. Harimau. Seekor harimau Sumatera dewasa muncul perlahan dari balik kegelapan. Tubuhnya besar, ototnya terlihat jelas di balik corak loreng oranye hitam yang mencolok. Napasnya tenang. Tatapannya tajam. Raina terpaku. Seluruh tubuhnya membeku. Ia tahu, jika hewan itu ingin menerkam, tak akan ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa menunggu. Namun, harimau itu tidak mendekat. Ia hanya menatap. Lalu perlahan, duduk. Diam. Seolah menjaga. Atau mengamati. Raina menatap balik. Tubuhnya tetap gemetar, tapi ada sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Bukan rasa takut, melainkan ketenangan. Beberapa menit kemudian, harimau itu berdiri dan berjalan menjauh. Hilang dalam semak. Tak meninggalkan jejak selain rasa penasaran yang menggantung di udara malam. Keesokan harinya, Raina bangun lebih awal.
Ia melanjutkan berjalan tanpa arah, menyusuri tepian sungai, kadang menyeberang. Tangannya terluka karena duri dan batu tajam. Tapi ia terus melangkah. Tak ada pilihan lain. Dan di setiap malam, harimau itu kembali muncul. Ia tidak berbicara, tidak mendekat terlalu dekat. Hanya muncul, duduk, menatap, dan pergi. Raina mulai menanti kehadirannya. Bukan karena merasa aman, tapi karena hanya itulah satu-satunya makhluk yang membuatnya merasa tidak sendiri. Hari keempat, harimau itu tidak datang. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Rasa kehilangan itu aneh, menggelitik batin Raina. Ia tidak tahu mengapa. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Ia duduk, menunggu. Menatap ke gelapnya semak. Tapi mata kuning itu tak muncul. Keesokan harinya, ia kembali menyusuri hutan lebih dalam. Tak tahu arah. Tapi langkahnya terasa dituntun oleh sesuatu. Semakin jauh dari suara sungai, semakin dalam ke hutan tua yang sepi. Dan disitulah ia menemukannya. Sebuah tempat tersembunyi. Sebuah lembah kecil yang dikelilingi pohon-pohon raksasa. Di tengahnya mengalir mata air jernih. Bunga liar tumbuh bebas. Udara terasa lebih segar. Angin membawa aroma daun dan tanah yang bersih. Tempat itu seperti rahasia yang dijaga alam. Dan di sana, harimau itu menunggunya. Ia berdiri di pinggir air, menunduk, seperti menyambut. Raina berjalan mendekat. Tubuhnya kotor, lusuh, tapi langkahnya ringan. Harimau itu bergerak perlahan ke samping, memberi ruang. Seolah berkata, "Ini tempatmu juga." Raina berlutut di pinggir air. Menyentuh permukaannya. Merasakan dinginnya mengalir dari ujung jari ke hati. Air itu menyegarkan. Seperti menghapus luka yang tidak terlihat. Ia meminum dengan tangan. Lalu membasuh wajah. Dan ketika ia menoleh, harimau itu telah berbaring di bawah pohon, memejamkan mata. Damai. Tak mengancam. Raina duduk tak jauh darinya. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasa seperti manusia kembali. Ia tidak tahu bahwa mulai hari itu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu tanpa tanda waktu. Raina tak lagi menghitung tanggal atau mencari arah pulang. Di tengah rimbun dan gelapnya hutan, ia menemukan ritme baru hidupnya. Bukan hidup yang nyaman, tapi hidup yang utuh. Ia tak pernah memberi nama untuk harimau besar itu. Tapi di hatinya, ia memanggilnya raja. Karena memang begitulah ia tampak, gagah, tenang, agung. Tubuhnya kokoh, matanya tajam tapi lembut. Dan entah bagaimana, raja selalu muncul saat Raina mulai merasa kehilangan. Raja tak pernah bersuara, tapi kehadirannya lebih dari cukup untuk bicara. Saat Raina tidur di bawah langit terbuka, raja berjaga dari balik pohon. Saat Raina terengah mencari buah liar, raja akan muncul tak jauh, seperti menuntun. Mereka seperti dua makhluk dari dunia berbeda yang terikat oleh rasa yang tidak butuh kata-kata. Tapi hutan bukan tempat untuk bermimpi. Setiap hari, Raina harus mencari makan. Ia belajar dari alam, mana daun yang bisa dimakan, mana yang menyebabkan demam. Ia belajar dari kesakitan. Beberapa kali ia muntah karena salah makan, pingsan karena kelelahan. Tapi setiap kali bangun, ia bangkit lagi. Ia mencoba membuat perangkap sederhana dari tali dan ranting. Kadang berhasil,
seringnya tidak. Sungai kecil di dekat lembah adalah harapan terakhir. Ia belajar menangkap ikan dengan tangan. Lambat, tapi berhasil. Seekor ikan kecil sudah cukup untuk membuatnya bertahan sehari. Raja selalu mengawasi, tapi tak pernah menyentuh hasil tangkapan. Ia hanya duduk, menatap dari kejauhan. Kadang, datang harimau-harimau lain, lebih kecil, lebih muda. Mereka tak menyerang. Bahkan seperti menghormati kehadiran Raina. Sebuah hal yang mustahil di luar sana, tapi nyata di jantung hutan ini. Sore itu, langit terlihat aneh. Burung-burung terbang rendah, mencicit panik. Daun-daun bergerak cepat meski tak ada angin. Kabut mendadak turun lebih awal. Raina merasakan firasat yang buruk. Raja berdiri dari posisinya. Telinganya tegak. Matanya tajam mengarah ke timur. Seketika, 3 harimau lain muncul dari arah yang sama. Mereka bergerak gelisah, menatap langit. Tanpa aba-aba, mereka semua bergerak, mengelilingi Raina. Seolah memberi peringatan tanpa suara. Lalu terdengar gemuruh. Tanah bergetar. Dedaunan berguncang. Langit menggelap, tidak karena malam, tapi oleh awan hitam tebal yang menggulung seperti ombak langit. Angin bertiup kencang, mencambuk wajah dan rambut Raina. Petir menyambar, membelah langit dan menggetarkan dada. Badai. Tidak ada waktu untuk berpikir. Raja menunduk, menggertak rendah ke arah Raina. Isyarat yang tak bisa ditolak. Ia berlari mengikuti kawanan itu menuju celah gua yang tersembunyi di balik semak. Tanpa komando, semua bergerak dalam senyap. Seolah badai adalah musuh lama yang sudah mereka kenal. Sesampainya di dalam gua, hujan mengguyur dengan brutal. Petir menyambar terlalu dekat. Air mengalir deras membentuk aliran kecil di celah batu. Raina terduduk di pojok gua, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena kagum dan takut pada kebesaran alam. Raja duduk di depannya. Harimau-harimau lain mengelilingi, tidak membentuk barisan perang, tapi barisan perlindungan. Mereka bukan penjaga, mereka adalah saudara. Malam itu begitu panjang. Raina tidak tidur. Ia hanya memandangi mereka satu persatu. Tubuh-tubuh besar dengan napas teratur. Mata-mata yang menyala dalam gelap tapi tidak mengancam. Hati Raina perlahan hangat. Ia bukan lagi manusia asing bagi mereka. Ia bagian dari kawanan. Dan di balik raungan angin dan sambaran kilat, ia menyadari sesuatu. Bahwa dunia yang menolaknya tak pernah seindah dunia yang kini memeluknya. Pagi menjelang dengan keheningan yang aneh. Tak ada kicau burung. Tak ada riak air. Langit masih kelabu. Tanah basah. Pohon-pohon besar merunduk. Ranting dan daun berserakan seperti sisa perang. Raina keluar dari gua perlahan, kakinya menjejak lumpur. Sungai meluap, membawa serta potongan kayu dan lumpur. Ia berjalan menyusuri tepian, tubuhnya basah oleh embun dan lumpur. Dan di tikungan sungai, seseorang muncul dari balik semak. Seorang lelaki. Tua, lelah, pakaiannya compang-camping, wajahnya kotor dan pucat. Mata mereka bertemu. Lelaki itu terpana, lalu menangis. Raina mengenal wajah itu. Pemburu. Salah satu dari desa. Pemburu itu terisak, lalu menceritakan apa yang terjadi. Desa tempat Raina dibuang hancur. Badai semalam menghantam ladang, merobohkan rumah-rumah. Beberapa orang luka, beberapa hilang.
Dan orang yang dulu memfitnah Raina, pria yang menyeretnya keluar dari desa, tewas tersambar petir saat mencoba menyelamatkan ladangnya. Raina tak menjawab. Ia menatap sungai yang keruh. Dan tiba-tiba, hatinya tak lagi dipenuhi dendam. Hanya ada keheningan yang dalam. Ia tahu, inilah waktunya untuk kembali. Tapi bukan untuk menuntut keadilan, melainkan untuk memberi. Untuk menunjukkan bahwa luka bisa berubah menjadi cahaya jika tidak dibiarkan membusuk. Ia menoleh ke belakang. Raja berdiri di sana. Diam. Matanya tajam menatap Raina. Di belakangnya, kawanan harimau lainnya muncul satu persatu. Hari itu, Raina melangkah tidak sebagai gadis buangan, tapi sebagai seseorang yang membawa sesuatu lebih dari harapan. Ia membawa peradaban. Langkah kaki Raina terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena beban tak terlihat yang menempel di setiap jejaknya. Ia tidak tahu bagaimana desa akan menyambutnya. Ia tidak peduli lagi apakah mereka akan mencemooh, melempar batu, atau kembali menuduh seperti dulu. Kali ini, ia tidak berjalan sendirian. Raja berjalan tepat di sebelahnya, tenang dan penuh wibawa. Di belakang mereka, beberapa harimau lain mengikuti, membentuk barisan alami seperti iring-iringan takdir. Tidak ada yang mengaum. Tidak ada yang menggertak. Mereka berjalan seperti bayangan hutan yang hidup, mengikuti gadis muda yang dulu dianggap sebagai beban, kini sebagai pemimpin. Langit masih muram. Sisa badai semalam meninggalkan tanah yang becek dan dedaunan yang menempel di dahan. Di kejauhan, desa mulai terlihat. Tapi bentuknya tidak seperti saat Raina terakhir kali melihatnya. Rumah-rumah tinggal puing. Ladang berubah menjadi genangan lumpur coklat yang menyebar tak teratur. Beberapa batang kayu besar tergeletak patah, menutup sebagian jalan masuk desa. Tak terdengar suara gelak tawa anak-anak atau suara cangkul yang biasanya berdenting di pagi hari. Warga yang tersisa sibuk membersihkan reruntuhan. Wajah mereka lesu. Beberapa tampak terluka. Tak ada yang tertawa. Tak ada yang bicara keras. Suasana itu seperti potret desa yang kehilangan napasnya. Sampai salah satu dari mereka melihat siluet Raina dan kawanan harimau di belakangnya. Jeritan pertama pecah. Harimau. Harimau datang. Anak-anak menjerit. Ibu-ibu memeluk anak mereka dan berlari masuk ke rumah yang masih berdiri. Para pria mengambil cangkul, batang kayu, atau apapun yang bisa dijadikan senjata. Mata mereka liar, campuran antara takut dan siap bertempur. Raina berhenti di batas desa. Napasnya pelan. Matanya tak berkedip. Ia mengangkat tangan kirinya perlahan, memberi isyarat kepada kawanan harimau di belakangnya. Raja langsung duduk. Yang lain mengikuti. Diam. Tertib. Tenang. Tak ada yang bergerak. Raina melangkah satu langkah ke depan. Tanpa bicara. Warga mundur setengah langkah, bingung. Mereka saling pandang. Sebagian ragu. Sebagian marah. Tapi tak ada yang berani menyerang lebih dulu. Dan kemudian seorang lelaki tua yang rambutnya telah memutih, yang dulu lantang meneriakkan pengusiran Raina, kini berdiri di tengah jalan. Matanya tajam, wajahnya keras. "Untuk apa kamu kembali?" Suaranya gemetar, entah karena amarah atau takut. Raina tetap diam. Ia membuka gendongan di punggungnya. Di dalamnya, ada buah-buahan hutan, akar obat, dan daging hasil buru yang dikeringkan. Perlahan, ia letakkan semuanya di tanah,
di hadapan warga yang kini mulai mengerumun. Untuk memberi, katanya lirih. Beberapa warga saling pandang. Mereka tidak mengerti. Tapi sebagian dari mereka mulai melihat ke arah tumpukan makanan itu. Perut mereka berbunyi. Anak-anak meringkuk kelaparan di balik pintu. Dan saat itu, seorang anak kecil, sekitar 5 tahun, keluar dari balik pintu rumah. Ia berjalan perlahan ke arah Raina. Ibunya berteriak, melarang. Tapi anak itu terus berjalan. Sampai ia berdiri di depan Raina, lalu menatap raja yang duduk tak jauh. Anak itu mengulurkan tangannya. Bukan kepada Raina, tapi kepada harimau besar di belakangnya. Raja mendekat. Pelan. Sangat pelan. Hingga wajahnya sejajar dengan anak itu. Ia tidak mengaum. Ia hanya menunduk sedikit, lalu menjilat tangan kecil itu. Anak itu tertawa. Dan dalam tawa kecil itulah, suasana desa berubah. Suara senjata jatuh ke tanah. Isak tangis terdengar dari beberapa ibu. Pria-pria yang tadi bersiap menyerang, kini duduk, menatap kosong dan penuh rasa malu. Mereka melihat gadis yang dulu mereka usir, kini berdiri di hadapan mereka bukan sebagai musuh, tapi sebagai penolong. Hari itu, Raina tidak diarak sebagai pahlawan. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada upacara penyambutan. Tapi mata yang memandangnya mulai berubah. Malam harinya, beberapa warga datang ke tempatnya di pinggiran desa, tempat ia menginap sementara bersama kawanan harimau. Mereka membawa tikar, obat luka, makanan seadanya. Mereka tidak meminta maaf secara langsung. Tapi kehadiran mereka adalah bahasa lain yang tak butuh kata. Dan sejak hari itu, desa mulai berubah. Anak-anak yang dulu takut, kini penasaran. Mereka mengintip dari balik pohon, melihat bagaimana harimau-harimau itu duduk tenang di bawah pohon rindang. Raina mengajari mereka bagaimana membedakan tanaman beracun dan yang bisa dimakan. Ia mengenalkan suara-suara alam yang dulu tak pernah mereka dengar. Para orang tua yang dulu menghindar, kini mulai tersenyum. Mulai menyapa. Dan mulai memahami bahwa ketakutan mereka bukan karena bahaya, tapi karena kebodohan yang diwariskan dari rasa sombong. Raja dan kawanan harimau itu tetap tinggal di hutan. Tapi tiap pagi, mereka muncul di pinggir desa. Menemani, mengawasi, bukan sebagai penjaga, tapi sebagai sahabat yang hadir tanpa diminta. Dan Raina, ia tidak meminta balas jasa. Ia tidak menceritakan luka-luka lamanya. Ia hanya terus berjalan, menanam sesuatu yang lebih penting dari benih, kepercayaan. Malam itu, saat bulan purnama menggantung di atas langit, Raina duduk di pinggir desa bersama raja. Ia menatap desa dari kejauhan. Dulu aku diusir dari sini, bisiknya pelan, sambil mengelus kepala harimau itu. Raja tidak menjawab. Tapi nafasnya yang hangat di pangkuan Raina, cukup untuk menjelaskan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena hutan telah mengajarkan Raina tentang arti hidup yang tidak diajarkan siapapun, bahwa luka bisa menjadi jalan pulang. Dan diam bisa menjadi bahasa yang menyelamatkan. Pagi menyingsing dengan aroma basah dari embun yang masih menggantung di ujung dedaunan. Suara alam mulai bernyanyi, kicau burung, derik serangga, gemerisik angin menyusuri ilalang. Tapi pagi itu berbeda. Untuk pertama kalinya, suara tawa anak-anak terdengar menyatu dengan alam. Mereka berlarian di batas hutan, tak lagi takut pada loreng harimau, karena mereka tahu, para makhluk besar itu bukan datang untuk mencelakai, melainkan menjaga.
Raina duduk di bawah pohon randu besar, mengikat gulungan akar yang sudah ia kumpulkan sejak pagi. Di sebelahnya, seorang anak perempuan kecil sedang mengamati cara Raina membelah batang pohon kecil untuk dijadikan tali obat. Di belakang mereka, raja duduk, memejamkan mata, seolah menyimak meski tak bicara. Hidup baru telah tumbuh. Beberapa warga mulai berani menyeberangi batas hutan yang dulu mereka anggap terlarang. Mereka melihat sendiri bagaimana harimau-harimau itu berjalan perlahan di dekat mereka, tak menyentuh, tak menyerang. Perlahan, rasa takut berubah menjadi kekaguman. Anak-anak menjadi jembatan. Mereka bercerita tentang bagaimana Raina menyelamatkan seekor burung kecil yang patah sayap. Bagaimana raja mendekat saat Raina menangis dan mengaum pelan seperti bernyanyi. Cerita itu menyebar. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai pelajaran. Suatu sore, hujan kembali turun. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat tanah licin dan membuat suara hujan terdengar seperti denting di atas dedaunan. Seorang pria tua, yang dulu paling keras menyuarakan pengusiran Raina, datang membawa karung kecil berisi benih. Diam-diam, ia meletakkannya di depan rumah bambu sederhana tempat Raina tinggal. Tak sepatah kata pun ia ucapkan. Tapi saat ia berbalik dan hendak pergi, Raina membuka pintu dan tersenyum. Pria itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Maafkan aku." Raina tak menjawab. Ia hanya memegang kedua tangannya dan mengangguk pelan. Hari demi hari, desa mulai membangun kembali kehidupannya. Tapi kali ini tidak dengan ketamakan atau keserakahan. Kali ini, mereka menyatu dengan alam. Mereka mendengar nasihat Raina, menanam pohon baru di setiap ladang, tidak meracuni sungai, tidak menebang pohon sembarangan. Dan para harimau? Mereka tetap tinggal. Mereka tidak dijinakkan. Tidak dijadikan tontonan. Tapi mereka dihormati sebagai bagian dari kehidupan. Ada masa di mana manusia dan alam berjalan berdampingan. Tidak saling menguasai. Hanya saling menerima. Raina menjadi pusat dari semua itu. Bukan sebagai pemimpin resmi, tapi sebagai jiwa yang menyatukan. Ia tak pernah meminta apapun. Tapi semua datang padanya, karena hatinya tak pernah menuntut. Pada suatu malam, api unggun dinyalakan di tengah desa. Anak-anak berkumpul, duduk melingkar. Para ibu menyiapkan makanan sederhana. Para bapak duduk bersila, mendengarkan cerita yang dibacakan Raina dari selembar kertas lusuh peninggalan ayahnya. Cerita tentang kebaikan, tentang memaafkan, dan tentang keberanian. Dan di kejauhan, di balik bayang-bayang pepohonan, mata-mata kuning menyala. Harimau-harimau itu duduk, mengawasi dari jauh. Tak mengganggu, tapi hadir. Hadir seperti bagian dari keluarga yang terlambat dikenali. Ketika malam semakin larut dan api tinggal bara, seorang anak kecil bertanya kepada Raina, "Kak Raina, kenapa raja selalu datang malam-malam tapi tidak pernah masuk ke desa?" Raina tersenyum. Ia menatap raja di kejauhan, yang kini tengah duduk tenang di bawah pohon rindang. Karena raja tahu, tempatnya bukan di sini. Tapi hatinya selalu menjaga kita dari sana. Anak-anak tersenyum, lalu kembali memandang api. Malam itu, langit bersih. Bintang-bintang menghiasi langit seperti lukisan yang dilukis tangan sabar. Di tengah damainya suasana, tak ada yang menyangka bahwa desa ini pernah menolak gadis bernama Raina. Tak ada yang bisa percaya bahwa harimau-harimau yang dulu mereka takuti, kini menjadi alasan mereka merasa aman.
Karena di balik segala luka yang pernah ditorehkan oleh kebencian, hutan memeluk mereka kembali. Dengan caranya yang sunyi, tapi penuh makna. Dan Raina tak lagi sendiri. Ia telah menemukan rumahnya. Bukan dari batu atau kayu, tapi dari rasa diterima oleh makhluk liar dan oleh manusia yang akhirnya belajar rendah hati. Musim berganti. Hujan tak lagi deras, mentari mulai bersinar lebih lama. Ladang-ladang yang dulu mati, kini tumbuh kembali. Benih-benih yang ditanam dengan penuh rasa syukur mulai merekah, membawa warna hijau ke tanah yang sempat kehilangan harapan. Desa itu tak lagi sama. Tapi bukan karena bangunan baru atau ladang subur, melainkan karena hati warganya yang mulai mengenal arti maaf dan kasih sayang. Raina berjalan menyusuri tepi sungai pagi itu, kakinya menyentuh air yang kini lebih jernih. Di sisi kirinya, 3 anak kecil mengikuti dengan langkah pelan, tangan mereka memegang keranjang anyaman. Mereka sedang belajar mengenal tumbuhan obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan luka. Yang ini bisa direbus untuk menurunkan demam, ujar Raina lembut sambil menunjukkan daun berujung runcing. Anak-anak mengangguk penuh semangat, meniru cara memetik dengan hati-hati, tidak serampangan. Di kejauhan, raja berdiri di punggung bukit. Tatapannya luas. Di belakangnya, beberapa harimau lain duduk tenang. Mereka seperti barisan tak terlihat yang menjaga batas-batas desa. Tidak satu pun warga lagi yang menganggap mereka sebagai bahaya. Pagi itu, seorang utusan datang dari desa tetangga. Lelaki itu mengenakan jubah sederhana dan memikul karung berisi bibit dan makanan. Ia datang bukan untuk berdagang, tapi untuk mencari tahu tentang cerita aneh yang menyebar kemana-mana. Apa benar ada gadis miskin yang tinggal bersama kawanan harimau, dan kini hidup damai bersama mereka? Tanyanya sambil memandang heran ke arah hutan. Seorang tetua desa hanya tersenyum, lalu menunjuk ke arah Raina yang sedang berjalan bersama anak-anak dan raja yang masih mengawasi dari kejauhan. Bukan hanya benar, jawabnya tenang, tapi menjadi pelajaran bagi kami semua. Bahwa yang pernah kami buang, ternyata adalah cahaya yang kami butuhkan. Utusan itu tercengang. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya berubah antara takjub dan malu. Beberapa hari kemudian, cerita itu menyebar ke desa-desa lainnya. Banyak yang datang, bukan sebagai tamu penting, tapi sebagai murid kehidupan. Mereka membawa hadiah, tanaman langka, dan doa-doa yang terbungkus dalam bingkisan sederhana. Tapi Raina menolak semua penghormatan. Ia hanya minta satu hal. Ajak anak-anakmu mencintai hutan. Biar mereka tahu bahwa tidak semua yang liar itu berbahaya. Ada yang hanya ingin dimengerti. Desa pun membuat keputusan besar. Hutan yang selama ini dianggap sebagai batas kegelapan, kini dijadikan zona perlindungan. Tak boleh ada perburuan. Tak boleh ada pembakaran. Hutan bukan lagi lawan. Ia menjadi guru. Ia menjadi bagian dari hidup. Pada suatu malam, saat bulan sabit menggantung di langit dan angin berbisik lembut di antara daun bambu, Raina duduk di depan rumahnya yang sederhana. Raja mendekat, langkahnya pelan seperti biasa. Di sampingnya, seekor harimau muda ikut melangkah, matanya masih lugu dan penuh rasa ingin tahu. Raina mengelus kepala raja, lalu mengusap lembut bulu halus harimau muda itu. "Apa ini anakmu, ya?" bisik Raina, lalu tertawa pelan. Raja menggeram pelan, seperti menyetujui. Suara malam datang perlahan. Di kejauhan, warga desa mulai menyanyikan lagu lama. Bukan lagu sedih, tapi lagu syukur.
lagu yang mengalun lembut seperti doa yang tak putus. Seorang gadis pernah diusir oleh kaumnya. Tapi kini, dialah yang membangun jembatan antara dua dunia, manusia dan rimba. Ia tidak mengubah hutan, tapi ia mengubah manusia agar bisa menghargai hutan. Dan harimau-harimau itu bukan penjaga. Bukan hewan jinak. Mereka tetap liar, tetap buas bagi yang tidak mengerti. Tapi bagi yang datang dengan hati, mereka adalah penjaga sunyi yang akan menuntun tanpa suara. Waktu berjalan. Rambut Raina mulai tumbuh panjang kembali, tubuhnya lebih kuat, sorot matanya lebih tajam. Tapi senyumnya masih lembut, seperti saat ia pertama kali masuk ke hutan dengan luka di dadanya. Kini, ia tidak lagi membawa luka. Ia membawa cahaya. Dan setiap malam, dari hutan yang tenang, terdengar raungan lembut suara raja, sang harimau besar. Bukan sebagai peringatan, tapi sebagai nyanyian tentang persahabatan. Persahabatan yang lahir dari luka, tumbuh dalam sunyi, dan mekar dalam keikhlasan. Musim panen tiba lebih awal dari biasanya. Tanah desa yang dulu gersang kini hijau subur. Daun-daun tak hanya menari di hembusan angin, tapi juga memantulkan cahaya harapan. Warga bekerja bergotong royong. Tak ada yang berseteru. Tak ada lagi tudingan penuh curiga. Yang ada hanya kebersamaan, dan rasa malu yang perlahan berubah menjadi rasa syukur. Pagi itu, suara ketukan kayu terdengar dari tepi ladang. Seorang pemuda tengah membangun kembali sebuah rumah. Bukan rumahnya, tapi rumah yang dulu pernah ia hancurkan, gubuk tua peninggalan orang tua Raina. Atapnya dulu runtuh. Dindingnya dulu dirobohkan dengan kasar. Tapi kini, tangan-tangan yang sama membangunnya lagi. Dengan hati. Raina hanya berdiri dari kejauhan, di bawah pohon rindang. Ia tak bicara. Ia tak memerintah. Tapi matanya menyimpan banyak makna. Ia tidak menuntut balas. Ia hanya ingin melihat semua menjadi lebih baik. Di belakangnya, raja duduk tenang. Bulu-bulunya tampak berkilau disinari mentari. Seekor harimau muda kini selalu menempel di sisinya. Warga mulai mengenalinya sebagai anak raja. Dan mereka memanggilnya Bayang, karena ia selalu mengikuti jejak ayahnya. Hari itu, anak-anak desa berkumpul di tengah lapangan yang masih basah oleh embun. Mereka duduk melingkar, sementara Raina mengajarkan mereka mengenal daun-daun yang menyembuhkan. Ia tidak hanya menjadi guru, tapi sahabat. Dan lebih dari itu, pelindung jiwa yang tidak tertulis dalam kitab manapun. Seorang anak mengangkat tangan dan bertanya polos, "Kak Raina, kenapa dulu kakak bisa tinggal sama harimau tanpa dimakan?" Seluruh anak tertawa. Tapi Raina tidak tersinggung. Ia tersenyum lembut, menatap langit sebentar, lalu menjawab, "Karena aku tidak membawa rasa takut. Aku hanya membawa luka, dan harimau tahu cara menyembuhkan luka tanpa kata." Anak-anak itu terdiam. Mereka belum sepenuhnya mengerti. Tapi kata-kata itu tinggal dalam hati mereka. Menumbuhkan benih kebijaksanaan yang kelak akan mekar di waktu yang tepat. Malamnya, warga mengadakan syukuran kecil di tengah desa. Makanan disajikan dari hasil panen pertama. Api unggun dinyalakan, dan anak-anak menari dengan ceria. Di ujung lapangan, beberapa harimau terlihat duduk tenang di bawah bayangan pohon. Tak satu pun dari mereka menyerang. Tak satu pun dari manusia mencoba mengusir. Itu bukan perjanjian tertulis. Itu adalah pemahaman yang tumbuh dari peristiwa-peristiwa yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika.
bahwa ketika manusia berhenti menjadi serakah, alam pun berhenti memberi peringatan. Di tengah perayaan itu, seorang lelaki tua mendekati Raina. Ia adalah kepala desa yang dulu memutuskan pengusiran. Wajahnya kini keriput, tubuhnya lebih ringkih, tapi suaranya masih mengandung wibawa. Ia duduk bersila di hadapan Raina, menunduk dalam-dalam. Aku tahu, kata maaf tak bisa menghapus semua yang pernah terjadi. Tapi izinkan aku membangun desa ini bersamamu. Dengan caramu. Dengan caramu. Raina mengangguk pelan. Ia tidak memberi pidato. Tidak menyampaikan balasan yang panjang. Tapi senyumnya cukup menjawab segalanya. Dan malam itu, langit tampak lebih luas. Bintang-bintang berkedip pelan, seolah ikut menyaksikan cerita yang telah melewati banyak badai. Raja berjalan pelan menuju tengah lapangan. Semua warga menyingkir perlahan, memberi jalan. Harimau besar itu berhenti tepat di depan api unggun. Ia menatap kobaran api, lalu mengangkat kepalanya. Dan mengaum. Suara itu bergema ke seluruh lembah. Tidak menakutkan, tapi megah. Seperti nyanyian purba dari hati hutan. Dan semua diam. Mendengar. Merasakan. Menyimpan gema itu dalam dada mereka. Dan dari kegelapan hutan, seekor harimau lain menyahut. Lalu satu lagi. Lalu 3, 5, 7. Mereka tidak datang untuk menyerbu, tapi untuk merayakan. Malam itu, kawanan harimau datang ke desa bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tamu kehormatan. Anak-anak menghambur ke pelukan orang tua mereka. Tapi bukan karena takut, tapi karena kagum. Karena harimau-harimau itu berjalan di antara mereka dengan tenang. Tidak ada yang terluka. Tidak ada yang dikejar. Karena semua telah memahami tempatnya masing-masing. Dan di tengah semua itu, Raina berdiri. Rambutnya tertiup angin. Matanya basah. Tapi bibirnya tersenyum. Ia menatap raja, yang kini berdiri di sebelahnya, dan mengelus kepala bayang yang mulai mengelilingi api unggun bersama anak-anak kecil. Raina tahu. Ia telah kembali ke rumahnya. Tapi bukan rumah tempat ia dilahirkan. Melainkan rumah yang ia bangun sendiri, dari luka, dari sabar, dan dari cinta yang tak meminta balasan. Mentari pagi menyusup lembut lewat celah-celah dedaunan. Embun belum sempat menguap sepenuhnya saat suara tawa anak-anak mengisi batas hutan. Mereka berlarian, membawa keranjang kecil, mencari buah liar dan ranting kering untuk pelajaran pagi bersama Raina. Raja dan bayang mengawasi dari kejauhan. Mereka tak pernah jauh. Tak pernah ikut campur. Tapi selalu hadir, diam-diam, seperti bayangan perlindungan yang tak terlihat oleh mata orang dewasa, tapi sangat dirasakan oleh hati anak-anak. Kini, setiap anak di desa tahu cara berjalan di hutan tanpa membuat suara gaduh. Mereka belajar membedakan suara burung yang sedang bernyanyi dengan suara yang memberi peringatan. Mereka belajar menyatu, bukan menaklukkan. Dan setiap malam, ketika desa mulai sepi dan cahaya lampu minyak temara menghiasi jendela-jendela rumah, beberapa anak duduk di teras rumah Raina. Mereka tidak minta dongeng biasa. Mereka minta cerita tentang malam pertama Raina bertemu raja. Tentang bagaimana rasa takut bisa berubah menjadi teman, lalu menjadi keluarga. Raina tak pernah lelah bercerita. Tapi ia juga tidak pernah membumbui kisahnya. Ia tahu, kisah nyata jauh lebih kuat dari imajinasi. Karena rasa sakit dan ketulusan tak butuh dramatisasi.
Raja tidak datang untuk menyelamatkanku, ujarnya suatu malam. Ia hanya hadir. Dan kadang, kehadiran itu lebih penting daripada semua pertolongan yang tak pernah datang. Anak-anak terdiam. Lalu salah satu dari mereka bertanya, "Kak, kenapa kita tidak membuat sekolah khusus tentang hutan? Supaya semua orang bisa belajar seperti kita." Raina tertegun. Itu bukan pertanyaan polos. Itu adalah permintaan jujur yang muncul dari hati anak-anak yang telah tumbuh bersama alam. Sebuah mimpi kecil yang bisa jadi kenyataan. Keesokan harinya, Raina membawa usulan itu ke pertemuan desa. Duduk bersama para tetua, petani, ibu-ibu, dan anak muda yang kini mulai bangkit semangatnya. Bukan hal mudah. Tapi tak ada yang menolak. Mereka tidak lagi melihat Raina sebagai gadis buangan. Mereka melihatnya sebagai cahaya yang menerangi kegelapan yang dulu mereka cipta sendiri. Dan mulailah dibangun sebuah ruang terbuka di tepi hutan, berdinding bambu, beratap daun rumbia. Tak ada bangku. Hanya tikar dari anyaman daun pandan. Tapi di sanalah anak-anak mulai belajar tentang harmoni. Tentang bagaimana mencintai tanah tanpa harus memilikinya. Hari-hari berlalu. Musim berubah. Dan saat angin mulai membawa wangi bunga liar dari pegunungan, Raina berdiri di atas bukit kecil yang menghadap ke arah lembah tempat desa tumbuh kembali. Ia berdiri di samping raja. "Kita telah sejauh ini," bisiknya, meski ia tahu raja tidak akan menjawab. Tapi ekor harimau besar itu berkedut pelan. Kepalanya mengarah ke lembah, seolah ikut melihat jejak langkah mereka selama ini. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. Seorang gadis kecil, sekitar 7 tahun, berjalan pelan menghampiri. Ia membawa seikat bunga liar di tangannya. "Kak Raina," panggilnya malu-malu. "Boleh aku duduk di sini?" Raina mengangguk. Gadis kecil itu duduk di sampingnya, lalu tanpa ragu menyandarkan kepalanya ke bahu Raina. Raja mendekat, berbaring di sebelah mereka, dan bayang datang tak lama kemudian, duduk diam di dekat kaki gadis kecil itu. Tak ada percakapan. Tak ada cerita besar. Hanya keheningan yang penuh makna. Di kejauhan, suara gemerisik dedaunan menjadi musik. Dan di langit, awan bergerak pelan, seolah tak ingin mengganggu kedamaian itu. Gadis kecil itu menatap raja, lalu bertanya lirih, "Kak Raina, nanti kalau aku besar, aku juga boleh tinggal di hutan seperti kakak?" Raina menatapnya. Matanya penuh haru. Ia tak menjawab ya atau tidak. Ia hanya meraih tangan gadis itu, menggenggamnya erat, lalu berkata pelan, "Kalau mu tahu caranya mendengar hutan-hutan akan menyambutmu seperti rumah." Dan sore itu, saat matahari mulai tergelincir dan langit berubah jingga, Raina menutup matanya sejenak. Mengesat angin yang membelai wajahnya, menghirup aroma bumi yang tak pernah membohongi. Ia tahu, meski tak semua orang akan mengerti jalan hidupnya, tapi benih-benih pemahaman telah tumbuh. Di dada anak-anak, di hati warga, di kedalaman hutan. Dan selama itu tetap dijaga, kisahnya tak akan pernah mati. Karena kisah Raina dan Raja bukan sekadar kisah tentang harimau dan manusia. Tapi tentang bagaimana luka bisa berubah menjadi pelindung. Tentang bagaimana manusia bisa kembali menjadi bagian dari alam. Tanpa harus menguasai. Hari itu, langit mendung, tapi bukan karena hujan. Kabut turun lebih pekat dari biasanya, menyelimuti desa dan hutan dalam selimut abu-abu yang lembut. Angin berhembus pelan, seolah membawa pesan dari tempat jauh yang belum bisa dibaca manusia.
Raina berdiri di tepi jembatan bambu yang baru dibangun oleh warga. Jembatan itu menghubungkan ladang ke area hutan terbuka, tempat anak-anak kini biasa bermain dan belajar bersama. Di bawahnya, sungai mengalir tenang, membawa sisa-sisa dedaunan dan cerita yang tak terucapkan. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita tua, perempuan pertama yang dulu meludahi tanah di depan kaki Raina. Wajahnya kini keriput, tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, tapi matanya menyimpan penyesalan yang jujur. "Aku ingin kau tahu," katanya pelan, "setiap malam aku berdoa agar Allah menjaga langkah-langkahmu. Dulu aku buta, Raina. Bukan mataku yang gelap, tapi hatiku. Terima kasih, sudah tidak membalas dengan benci." Raina hanya tersenyum. Tidak menjawab. Ia tidak butuh pengakuan. Tapi ia menerima ketulusan. Dan saat perempuan tua itu menggenggam tangannya, Raina membalas genggaman itu dengan hangat. Hari-hari berikutnya, Raina mulai jarang terlihat di tengah desa. Bukan karena pergi, tapi karena kembali ke tempat yang selama ini menjadi poros hidupnya, lembah rahasia di tengah hutan, tempat mata air mengalir dan bunga liar tumbuh tanpa takut dipetik. Ia membangun sebuah pondok kecil di sana, bukan untuk mengasingkan diri, tapi untuk mengawasi dari jauh. Desa telah tumbuh, tapi seperti alam, ia tahu keseimbangan itu harus terus dijaga. Satu keserakahan kecil bisa merusak apa yang telah dibangun dengan susah payah. Raja kini mulai menua. Jalannya lebih pelan. Nafasnya lebih berat. Tapi kehadirannya masih memancarkan wibawa yang sama. Bayang, harimau muda yang kini mulai sebesar induknya, sering menggantikan peran raja dalam mengawasi anak-anak desa yang bermain terlalu jauh. Dan di suatu malam, ketika bulan bersinar bulas sempurna, Raina duduk sendirian di pinggir mata air. Api kecil menyala di hadapannya. Udara dingin, tapi hatinya tenang. Ia menulis sesuatu di atas selembar daun lontar. Tulisannya rapi, tapi isinya bukan pujian atau cerita besar. Hanya baris-baris sederhana tentang hutan, tentang hidup, tentang luka yang berubah menjadi cahaya. Tiba-tiba, dari balik gelap, raja datang. Ia berjalan pelan. Sangat pelan. Lalu berbaring di samping Raina. Kepala besarnya menyentuh kaki gadis itu. Raina tersenyum, mengusap kepala sahabatnya itu, lalu berbisik pelan. "Sudah waktunya, ya?" Raja tidak menjawab. Tapi matanya memejam pelan. Napasnya teratur. Tubuhnya tenang. Bayang datang beberapa saat kemudian. Ia tidak mendekat. Ia hanya duduk di sisi seberang, mengawasi dari jauh. Seolah tahu, malam itu bukan miliknya. Itu malam antara dua jiwa yang telah menyatu, melewati badai bersama. Ketika pagi datang, kabut belum sepenuhnya pergi. Dan raja tidak lagi bernapas. Raina duduk di sampingnya. Tidak menangis. Tidak meratap. Ia hanya meletakkan tangannya di dada raja, lalu berbisik. "Terima kasih telah menjadi sahabat yang tak pernah meninggalkanku. Aku akan menjaga mereka seperti engkau menjaga aku." Bayang melangkah pelan ke sisi Raina. Ia menunduk, menyentuhkan kepalanya ke tubuh raja, lalu mendongak ke langit dan mengaum satu kali. Raungan itu tak menggema keras, tapi sampai ke sudut-sudut desa. Membuat langit terdiam. Membuat bumi berhenti bergetar. Dan membuat semua yang mendengarnya tahu. Pelindung mereka telah berpulang. Namun semangatnya tetap tinggal. Dalam pohon. Dalam tanah. Dalam langkah-langkah Raina yang akan terus berjalan.
karena raja tidak benar-benar pergi. Ia hanya kembali ke tempat yang lebih tinggi, membawa semua cerita tentang manusia yang bisa berubah, tentang luka yang bisa sembuh, dan tentang hutan yang bisa menjadi rumah. Waktu berjalan seperti aliran sungai yang tak bisa dibendung. Desa yang dulu membuang, kini merawat. Hutan yang dulu ditakuti, kini dihormati. Dan Raina, tak lagi sekadar gadis yang pernah diusir. Ia adalah penjaga. Bukan penjaga dengan senjata atau kekuasaan, tapi dengan hati yang mengerti bahasa alam. Setelah kepergian raja, suasana di lembah berubah. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang penuh kenangan. Bayang kini menjadi pemimpin baru di kawanan harimau. Ia tak pernah menjauh dari batas desa. Tak pernah menunjukkan amarah. Tapi semua tahu, jika Bayang hadir, maka kedamaian masih dijaga. Raina tetap tinggal di pondok kecil dekat mata air. Ia bangun setiap pagi sebelum mentari naik, menyapu daun-daun yang gugur, memberi makan burung-burung liar, dan menulis catatan di daun lontar tentang hari-harinya. Catatan itu ia simpan di dalam kotak bambu yang terkubur di bawah pohon besar. Ia tidak menulis untuk dikenang, tapi agar suatu hari, jika ada anak-anak yang tersesat dan menemukan tulisannya, mereka tahu cara mendengar suara hutan. Sekolah hutan yang dulu hanya mimpi kini telah menjadi pusat belajar untuk banyak desa. Orang-orang datang membawa anak mereka, menitipkan kepercayaan kepada Raina dan para muridnya yang kini telah dewasa. Mereka belajar tanpa papan tulis. Belajar dari suara air, dari jejak kaki di tanah, dari goresan angin di dedaunan. Suatu sore, saat langit menggantungkan warna emas yang lembut, Raina duduk di atas batu besar menghadap matahari. Di sampingnya, anak-anak duduk diam, menatap sinar yang perlahan meredup. "Apakah semua orang bisa berteman dengan harimau?" tanya salah satu anak. Raina menoleh. Ia tersenyum. "Tidak semua. Tapi semua bisa belajar untuk tidak menakuti, dan tidak merasa lebih besar dari yang lain." Anak-anak itu mengangguk, meski belum semuanya mengerti. Dan ketika malam turun perlahan, suara lembut dari hutan mengalun. Bukan auman, tapi hembusan angin yang menyentuh dedaunan, seperti bisikan raja dari alam lain yang tak kasat mata. Raina menutup matanya. Ia tahu, suara itu akan selalu ada. Malam itu, bintang bersinar lebih terang. Tak ada pesta. Tak ada perayaan. Hanya bumi yang menerima apa yang telah dibenahi. Hanya langit yang menjadi saksi perubahan yang tak terucap. Dan di sebuah desa kecil yang dulu penuh prasangka, kini berdiri jejak-jejak kebaikan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Hutan tak lagi menakutkan. Karena di dalamnya, ada kisah tentang manusia dan harimau yang berdiri berdampingan. Bukan sebagai pemangsa dan mangsa, tapi sebagai sahabat, sebagai keluarga, sebagai cahaya yang tumbuh dari luka.